serumpun tapi kadang tidak rukun. Ungkapan ini sering digunakan untuk menggambarkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Ibarat dalam sebuah keluarga, hubungan Indonesia dan Malaysia selalu ada saja yang diributkan. Padahal, Indonesia dan Malaysia saling membutuhkan. Kondisi ini bukan tanpa sebab. Jika mundur ke masa lalu, Indonesia dan Malaysia punya sejarah panjang hingga gesekan itu sesekali terbawa hingga saat ini. Kita coba balik ke tahun 1960-an. Apa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di tahun 1960-an? Yuk, langsung saja. Berdasarkan penelusuran di arsip Kompas, ketidakakuran Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1960-an. Hal ini berawal dari ketidaksetujuan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terhadap pendirian Federasi Malaysia. Jika ditelusuri asal-muasal rencana pendirian Federasi Malaysia, sejarahnya panjang dan rumit. Kedua negara ini tidak lepas dari negara penjajahnya. Indonesia dijajah Belanda, sementara Malaysia di bawah kekuasaan Britania Raya atau Inggris. Belanda dan Inggris sama-sama berebut wilayah kekuasaan. Hingga muncullah Perjanjian Inggris-Belanda pada 1824 yang menyepakati batas wilayah kekuasaan masing-masing. Kekuasaan Inggris berakhir saat Perang Dunia II bersamaan invasi Jepang ke Malaysia. Namun, Jepang dikalahkan oleh sekutu dan pada 1946 Inggris kembali menguasai Malaysia kemudian mendirikan Uni Malaya. Pendirian Uni Malaya ini ditentang oleh etnis Melayu dan akhirnya Inggris mengubahnya menjadi Federasi Malaysia. Sebagai negara protektorat, yaitu negara yang memiliki pemerintahan tetapi dikontrol dan dikendalikan penuh oleh Inggris. Federasi Malaysia ini terdiri dari persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Soekarno berpendapat bahwa Federasi Malaysia ini sebagai ancaman bagi Indonesia. Terlebih, Sarawak dan Sabah berada dalam satu daratan dengan Indonesia. Namun, meski mendapat perlawanan, Federasi Malaysia tetap terbentuk pada 16 September 1963 setelah Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957 dan Tuanku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama. Sebelumnya, pada 4 bulan lalu, 31 Mei 1963, Indonesia mengupayakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Malaysia. Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan itu berlanjut lewat konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada 7 hingga 11 Juni 1963. Melalui pertemuan itu, Filipina dan Indonesia resmi menyetujui untuk menerima pembentukan negara Federasi Malaysia. Namun, pada 16 September, Malaysia justru melihat pembentukan federasi ini nantinya akan memberikan masalah dalam negeri. Presiden Soekarno pun melihat tindakan Malaysia ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran. Ketegangan kedua negara akhirnya memuncak. Pada 17 September 1963, Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Soekarno marah besar. Dalam orasinya, Presiden Soekarno bahkan memunculkan slogan Ganyang Malaysia. Istilah kolonialisme dan neokolonialisme kemudian ditekankan oleh Soekarno sebagai musuh bersama bangsa Indonesia yang harus dilawan. Pada tahun itu, demonstrasi masyarakat dari kedua negara pun terus berlangsung. Demonstrasi anti-Indonesia muncul di Kuala Lumpur dan berlangsung pada 17 September 1963. Demonstran marah terhadap Presiden Soekarno karena melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Di Indonesia pun demikian, demonstrasi dan pembakaran gedung kedutaan besar Inggris juga terjadi. Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia kian menjadi saat Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 20 Januari 1965. Soekarno geram dan menarik Indonesia dari PBB. Ketegangan Indonesia-Malaysia mereda saat Indonesia dilanda isu pemberontakan PKI, disusul Soekarno lengser dari posisi Presiden Indonesia.
Di atas kertas, konflik Indonesia-Malaysia berakhir melalui persetujuan Bangkok. Pertemuan itu menghasilkan 3 poin kesepakatan, yaitu 1. Rakyat Sabah dan Sarawak akan mendapat kesempatan untuk memilih kedudukan mereka di Malaysia. 2. Malaysia dan Indonesia setuju memulihkan hubungan diplomatik. 3. Mengakhiri tindakan permusuhan. Indonesia-Malaysia resmi rujuk kembali pada 11 Agustus 1966. Hubungan keduanya kembali mesra. Indonesia pun kembali menjadi anggota tidak tetap PBB pada 28 September 1966. Kemesraan hubungan Indonesia dan Malaysia bahkan pernah dirayakan dengan acara syukuran pada tahun 1981. Tahun ini, Indonesia dan Malaysia akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Semoga makin mesra ya. Nah, itu dia secuplik cerita panas dinginnya hubungan Indonesia dan Malaysia. Eits, tapi kok masih ada netizen yang ribut ya? Saling klaim kuliner, budaya, dan olahraga? Ya, namanya juga keluarga serumpun. Jangan lupa terus ikuti channel Harian Kompas ya. Sampai jumpa lagi.